Salam damai sejahtera, saudara yang terkasih di dalam Kristus. Renungan hari ini diambil dari Matius pasal 22 ayat 31 sampai 32. Saya akan bacakan. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Renungan hari ini berjudul Menolak Tuhan dengan Keangkuhan. Sebagai manusia, kita memiliki rasa penasaran. Istilah kekiniannya adalah kepo. Rasa penasaran bukanlah sesuatu yang buruk. Kepo, asalkan sesuai porsinya dan berguna untuk sebuah ilmu pengetahuan, itu tetap penting. Tak heran, orang yang kepo suka sekali bertanya demi untuk memenuhi hasrat keingintahuannya. Namun, ada juga pertanyaan yang aspeknya bukan ingin tahu, melainkan hanya sebuah retorika, sebuah sarkas yang tujuannya adalah ingin menjatuhkan orang lain. Pada renungan hari ini kita dapat menyaksikan bagaimana orang Saduki punya rencana jahat untuk menjatuhkan Yesus dengan pertanyaan. Mereka bertanya pada Yesus soal kebangkitan yang dihubungkan dengan perkawinan levirat. Perkawinan levirat adalah jika suami meninggal, si mempelai perempuan boleh menikah dengan saudara suami tersebut. Mereka pun bertanya, siapakah dari ketujuh orang itu yang menjadi suami jika si perempuan pada hari kebangkitannya nanti? Pertanyaan tersebut bukan soal keingintahuan, apalagi belajar, melainkan mereka bertanya untuk menjatuhkan dan memperolok Yesus Kristus. Bagi orang Saduki, Taurat tidak menyatakan kebangkitan. Maka tak heran mereka memperolok dan menganggap konyol orang yang percaya akan kebangkitan orang mati. Orang-orang Saduki tersebut berpikir bahwa merekalah sudah di atas angin dan tidak ada yang bisa melawan konsep mereka itu. Menariknya, Yesus tak mau mengikut pola permainan pertanyaan tersebut. Jawaban Yesus pada ayat 32 menyatakan bahwa Allah Israel adalah Allah orang-orang hidup, bukan orang-orang mati. Maka sebutan Allah Israel adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, bukan Allah almarhum Abraham, Allah almarhum Ishak, dan sebagainya. Penyebutan Allah Abraham dengan sendirinya menunjukkan bahwa Abraham tetaplah hidup kendati ia sudah mati. Disitulah Yesus menyatakan bahwa kebangkitan itu ada dan Taurat sendiri yang mengajarkannya. Jawaban tersebut tentu membuat orang-orang Saduki yang awalnya merasa superior, sekarang tampak seperti orang bodoh dan juga mereka merasa tertampar. Yang awalnya ingin merasa superior, ingin menjatuhkan, kini justru ditelanjangi kebodohannya. Saudaraku, renungan hari ini ingin mengajak kita untuk menjadi orang yang mau rendah hati, belajar mengenal Tuhan. Keangkuhan dan takabur bisa membuat kita justru jauh dari pengenalan sesungguhnya akan Tuhan. Sebab sifat angkuh dan takabur hanya mau mendengarkan apa yang kita mau dengar saja. Sifat yang demikianlah yang membuat kita menjadi bodoh dan tak mampu mengenal Kristus lebih dalam. Karya penebusan, kasih, dan pengajaran Yesus Kristus hanya bisa dialami dengan kerendahan hati yang mau terus-menerus belajar dan dibentuk tiap-tiap hari. Dan untuk mengerti kasih-Nya, kita harus membutuhkan pertolongan Roh Kudus agar dapat menjawab tantangan kehidupan sehari-hari di dalam rahmat-Nya. Amin.